Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak buat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial backend development Odoo. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya membuat sebuah penomoran urut otomatis atau penamaan otomatis dengan menggunakan prefix di ir.sequence ya. Nah, contohnya itu seperti apa? Misalkan ini kita running dulu ya. Kemarin kita mempunyai sebuah field di Autodidak Purchase ini berupa name. Nah, kita coba running. Untuk name kemarin kan kita buka localhost dulu ya, localhost. Kemudian kita masuk. Nah, ketika kita nge-create suatu data baru di sini, kita akan menginputkan name-nya secara manual kan. Kalau sebelumnya, misalkan seperti purchase 1, purchase 2, atau purchase 3 gitu. Nah, itu kan riskan sekali ketika dia name-nya adalah sama, sedangkan pembeliannya itu berbeda gitu. Nah, sekarang biasanya name ini itu akan di-generate secara otomatis ketika kita membuat modul penomoran atau penamaan otomatis menggunakan ir sequence. Jadi dia nomornya nanti gak akan sama gitu, dan dia ketika nge-create data baru otomatis dia akan mengisi nomornya urut nanti. Jadi untuk isian nomornya atau penamaannya kita bisa custom sendiri sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti apa? Langsung saja. Yang pertama tentunya kita akan membuat sebuah XML baru untuk menginputkan penomorannya nanti. Di sini kita buat new, terus file. Nama filenya misalkan autodidact purchase sequence. Ini .xml ya. Kemudian di sini kita isi seperti biasa, kita masukkan teks XML version 1.0, terus encodingnya UTF-8. Habis itu di bawahnya kita buka dengan tag Odoo. Setelah itu kita isikan record ID-nya, record ID. Kita kasih nama sequence autodidact purchase ID ya, sequence autodidact purchase ID ini. Kemudian modelnya kita menggunakan ir.sequence seperti ini ya. Kemudian kasih kurung tutup di belakangnya. Terus field name-nya sama seperti biasa. Field name sama dengan di sini kita isi name. Kemudian namanya kita samakan sama ID yang atas. Oke. Terus kalau di sequence ini ada yang namanya field name-nya itu code. Nah, itu kita isi dengan nama modul yaitu autodidact.purchase. Kemudian kita copy aja biar gak ngetik ya. Di bawahnya ada yang namanya prefixnya. Prefixnya itu format tampilannya nanti mau diisi apa. Misalkan saya isi di sini nama singkatan nama perusahaannya Autodidact Purchase gini, AP, terus slash, kemudian kita isi tahun aja, berarti persen, kemudian kurung buka kurung tutup, isi year, berarti nanti AP terus slash dia akan ngisi tahun berapa. Habis itu slash lagi kita isi month, misalkan 20%, bulannya ya, month seperti ini. Kemudian kasih S belakangnya ya. Nah, di years juga kasih S. Kemudian kasih backslash lagi. Nah, di belakang backslash ini nanti akan kita isikan sebuah digit number ya, atau beberapa nomor urutan dari 1 sampai nanti nomornya berapa kali dia di-create gitu, urut. Nah, untuk membuat urutannya maka dia ada yang namanya eval. Eval sama dengan 1 ini. Kemudian kasih backslash kurung tutup. Nah, di samping eval ini kita inputkan number next-nya. Name sama dengan number next. Jadi dia akan nomor selanjutnya akan next 111 terus. Nah, selain number next ada yang namanya penambahan nomor. Jadi nanti dia akan membuat
nomor plus 1 gitu. Jadi biar urut dari 1 terus plus 1 2 plus 1 3 gitu. Ini namanya number increment atau penambahan number. Ya ini mirip kayak auto increment misalkan di Laravel atau di CI gitu, sama aja. Ini namanya number increment. Dia akan nambah urut 1 1 1 gitu sesuai dengan eval yang kita masukkan di sini. Nah, ini eval ya, bukan val, eval. Jadi dia akan berurutan sesuai eval. Misalkan kita tambah evalnya menjadi 2, berarti dia akan melakukan penambahan 2 2 2. Habis 1 ke 3 ke tambah 2 ke 5 gitu. Nah, di bawahnya kita buat lagi evalnya, namanya adalah true untuk use data range-nya. Nah, di sini kita isi use data range ini. Setelah itu kita atur juga company ID-nya, company ID kita kasih false saja karena nggak kita gunakan. Kemudian yang terakhir kita bikin paddingnya, field name sama dengan padding ini, terus kasih kurung tutup. Nah, kita isikan jumlah digitnya ada berapa. Misalkan kita isi jumlah digitnya adalah 5, berarti nanti ada yang pertama 00001 ya, nolnya ada 4 plus 1 dia akan menjadi 5 digit. Ini adalah batas digit yang kita atur di sini, padding namanya. Oke, sudah yang di XML. Setelah itu XML ini kita masukkan ke dalam manifest tentunya. Nah, ini kita copy aja yang atas. Oke, udah kelihatan ya. Kemudian kita ganti, tinggal autodidact purchase sequence seperti ini. Setelah kita masukkan ke XML, baru kita atur di file Python-nya. Nah, kemarin di sini name-nya kita isi manual dengan char. Kemudian sekarang kita kasih default. Defaultnya adalah dia new. Baru kita masukkan di function button kemarin yang sudah kita buat ya, dari draft ke approve ini kita masukkan penginputan sequence-nya. Jadi ketika dia statusnya draft, nanti akan di approve. Kita kasih kondisi di sini jika self.name-nya atau field name-nya berisi new. Jika dia berisi new seperti ini, maka sequence sama dengan self.env, kita akan memanggil sequence yang sudah kita buat tadi, yaitu ir sequence. Terus ini next by code ya, next by code seperti ini, kurung buka kurung tutup. Nah, ini masukkan code yang sudah kita buat di autodidact sequence tadi. Code-nya kita isi autodidact.purchase ya, karena kita tadi menyesuaikan nama modulnya biar lebih mudah diingat. Maka kita copy aja yang code ini, terus kita masukkan di sini. Nah, seperti itu. Terus kita kasih kondisi or new. Jadi jika sebelumnya belum ada ID-nya, maka dia dikasih new gitu. Baru kita masukkan di bawah self.name sama dengan dia akan mengisi yang sudah kita settingkan di sec ini, sequence ini. Oke, ini saya besarkan aja biar kelihatan ya. Oke, udah kelihatan, jelas ya. Sebelum kita running, kita teliti dulu di sini sekiranya ini sudah benar. Oke, di purchase sequence XML-nya kita teliti lagi. Kita akan membuat prefix yang nanti kita tentukan, yaitu singkatan dari nama perusahaan, AP/years atau tahun, /months atau bulan. Oh, months-nya kebanyakan ini bukan months tapi months ya, nggak pakai u, months, terus slash, terus nomor prefix, habis itu number next 1, number increment 1, use date range
true ya. Oh, ini bukan data tapi use date range true. Habis itu company ID false sama padding atau jumlah digitnya 5. Oke, sudah. Ini udah betul juga. Baru kita running. Karena kita melakukan perubahan di XML atau penambahan di XML, maka kita harus upgrade menggunakan menu terus nama modulnya. Tinggal kita enter. Habis itu kita refresh di sini. Nah, udah. Tadi ketika kita nge-create sebuah pembelian baru, biasanya ini dipakai gak cuma di pembelian ya, di sana juga dipakai di invoice, ada penomoran urut secara otomatis, di sales di itu juga ada penomoran urut secara otomatis, di purchase pembelian seperti ini juga ada. Pokoknya kalau di YouTube biasanya tuh request dari perusahaan tuh ada penomoran atau penamaan otomatis di nomor atau name-nya ini. Ini dia akan nge-generate new ya secara otomatis. Kemudian ketika kita isi semua datanya, misalkan saya beli kabinet doors, kemudian kuantitinya 2, ini harganya 10.000, tanggalnya tanggal sekian itu, atau tanggal 2. Nah, ketika kita approve, ketika kita save dulu, maka dia akan belum ada perubahan karena kita menanamkannya tadi di button approve ya, di button approve sini. Jadi ketika kita approve, baru name-nya akan berubah, yaitu AP 2023/09. Ini adalah years, ini adalah months, ini adalah penomoran otomatisnya. Karena tadi saya sudah pernah membuat yang satu ya, maka dia akan dimulai dari 2. Tadi saya sudah membuat datanya sekali sebelum mempraktekkan mulai dari awal tadi. Ini akan secara otomatis. Nah, ini jumlah digitnya adalah padding tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah digitnya 5. Ini adalah yang ada di padding sini ya, di padding. Atau kita coba buat satu lagi, kita set dan aja, kita buat lagi. Kemudian ini brand ID S, produknya gak usah kita isi juga nggak masalah ya, kita approve aja. Nah, maka dia akan otomatis urut 0003 dan seterusnya. Ini adalah auto increment yang sudah kita setting di sini ya. Number incrementnya +1. Nah, sekian dulu tutorial kali ini tentang membuat penamaan atau penomoran urut secara otomatis menggunakan prefix IR sequence. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa saksikan tutorial selanjutnya di channel Autodidak 4 kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.